Salam dan bahagia. Saya Waljinem, calon guru penggerak Angkatan 3 dari Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan menyampaikan aksi nyata saya pada modul 1.4 dengan judul Penerapan Budaya Positif di Sekolah. Sebelum melaksanakan tindakan aksi nyata, terlebih dahulu saya membuat rancangan tindakan aksi nyata. Adapun rancangan ini terdiri dari latar belakang, tujuan, tolak ukur, lini masa yang akan dilakukan, dan dukungan yang dibutuhkan. Adapun latar belakang dari rancangan tindakan aksi nyata saya adalah sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter pada diri anak. Untuk membentuk karakter pada diri anak, seluruh warga sekolah perlu menerapkan budaya positif. Dalam penerapan budaya positif di sekolah selama ini, masih banyak sekolah yang kurang tepat melakukan tindakan pendisiplinan terhadap murid-muridnya, sehingga banyak murid yang melakukan tindakan disiplin bukan karena keinginan dari dalam diri mereka sendiri, namun lebih karena adanya aturan yang harus mereka jalani. Adapun tujuan dari rancangan aksi nyata saya adalah terbentuknya budaya positif di sekolah yang berpusat pada anak, sehingga dapat menumbuhkan karakter baik pada diri anak. Adapun tolak ukur yang saya gunakan, yang pertama adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru bersama murid. Yang kedua, munculnya karakter baik dari dalam diri murid. Yang ketiga, kepala sekolah dan rekan sejawat mendukung penerapan budaya positif di sekolah. Adapun lini masa kegiatan yang akan saya lakukan adalah yang pertama, membuat rancangan tindakan, kemudian yang kedua, mengkomunikasikan rancangan aksi nyata kepada kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang ketiga, membentuk keyakinan kelas bersama murid melalui kesepakatan kelas. Yang keempat, melakukan restitusi ketika terjadi kesalahan. Yang kelima, mensosialisasikan penerapan budaya positif kepada kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua murid. Kemudian yang keenam, melakukan evaluasi dan refleksi setiap bulan terhadap penerapan budaya positif di sekolah. Adapun dukungan yang dibutuhkan, yang pertama dari kepala sekolah, yang kedua dari rekan sejawat, yang ketiga dari murid, dan yang keempat dari orang tua murid, serta yang kelima dari pihak yang terkait. Demikian rancangan aksi nyata saya, dan berikut aksi nyata yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu, alhamdulillah sekali setelah beberapa kali kita berjuang lewat jilid, ternyata beberapa kali kita terpental oleh sinyal dan ada beberapa yang tidak bisa hadir sehingga belum memenuhi quorum ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi untuk secara tatap muka ya, untuk menyampaikan praktek baik, berbagi praktek baik tentang penerapan budaya positif, di mana materi ini telah saya dapatkan pada calon guru penggerak Angkatan 3 ini, dan kami diberi tugas untuk membagikan kepada rekan sejawat kami. Terima kasih atas perjuangan ibu-ibu semua. Saya sangat bangga memiliki teman-teman seperti ibu-ibu semua ini. Ya, semoga Allah yang membalasnya. Amin. Ini tentang penerapan budaya positif ini. Jadi nanti bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah ini. Mungkin di sekolah ibu-ibu budaya positif ini sudah dilakukan sebenarnya ya.
beberapa ilmu, ada beberapa pengalaman yang dibagikan di sini. Semoga nanti bermanfaat untuk sekolah ibu dan bermanfaat untuk murid-murid kita. Next. Ya, budaya positif ini nanti terbentuk dari disiplin positif yang kita terapkan di sekolah. Di mana disiplin positif ini nanti terdapat kontrol guru terhadap muridnya. Jadi gimana caranya guru mendisiplinkan murid, itu apakah penerapan kita di sekolah itu sudah pas atau belum, atau kita harus masih banyak belajar. Nanti materinya saya sampaikan di sini dan nanti kita bisa berbagi bareng ya, ngomong-ngomong bareng saja ya, kita sharing di pengalaman ibu di sekolah, pengalaman saya, pengalaman teman-teman di sekolah kami gitu ya Bu ya. Next. Nah, ternyata ibu tadi ya, karena disiplin positif itu kaitan erat dengan kontrol guru yang dilakukan. Ternyata ibu-ibu ada miskonsepsi tentang kontrol ya. Kita itu berilusi bahwa guru itu mengontrol murid, seakan-akan kita itu mengontrol murid kita. Tapi ternyata yang terjadi ya pada teori kontrol itu mengatakan bahwa murid itu sendirilah yang sebenarnya berkeinginan untuk melakukannya. Jadi bukan karena kita perintah terus mereka mau melakukan, kita kontrol terus mereka mau melakukan. Kalau mereka tidak mau, ya tidak dari keinginan mereka, tentu itu akan sulit diterapkan di sekolah. Kemudian ada ilusi bahwa kritik ya dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kita sering ya kalau ada orang yang salah dikritik ya, anak-anak yang salah itu dikritik. Tapi yang terjadi biasanya anak terus merasa minder, merasa bersalah, sehingga mungkin untuk jangka waktu pendek itu menguatkan karakter benar, tapi terus ada timbul karakter lain yang karakternya tidak positif, tapi malah karakternya tidak merasa bersalah, minder seperti itu. Jadi ternyata kritik tidak selamanya bisa menguatkan karakter. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Belum tentu juga ya, kita sebagai contohnya kalau orang mau diet, kita menguatkan dia misalnya, ayo diet. Ketika dia dikuatkan mungkin dia akan diet hari itu. Tapi ketika lain hari tidak ada yang menguatkan, maka dia gagal. Lain harinya dia makan lagi yang banyak seperti itu, karena tidak ada yang mengingatkan, karena tidak muncul dari diri mereka sendiri, sehingga bahwa penguatan yang positif itu efektif dan bermanfaat itu hanya sebuah ilusi sebenarnya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini kita sebagai orang dewasa terkadang karena aku lebih gede ya, karena saya lebih besar, lebih tua ya, saya berhak untuk akon-akon, berhak untuk menyuruh, berhak untuk meminta sesuatu kepada anak-anak kita. Sebenarnya itu menyebabkan anak kita timbul rasa dongkul ya, sehingga mereka lebih senang ke teman-temannya, mereka lebih asik kalau dengan teman-temannya, karena ibunya hanya suka dawuh, hanya itu ya. Itu sering terjadi ketika kita di rumah ya Bu ya. Kita hanya suka ya jadi kadang-kadang ya seperti itu ya. Jadi ternyata itu hanya ilusi kita dan menimbulkan masalah baru untuk anak-anak kita. Ya, itu tentang miskonsepsi kita tentang kontrol, sebenarnya masih harus diluruskan gitu ya Ibu ya. Next. Ya, sekarang tentang perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Ya, ini kita itu kadang masih ada pada stimulus respon ini, di mana kita itu menganggap orang itu berpandangan sama dengan kita, sehingga ketika kita memandang masalah, dia memandang dari sudut pandang kita. Padahal dalam teori kontrol itu mengatakan bahwa semua orang itu memiliki pandangan
tujuan yang berbeda dengan kita gitu ya. Jadi kalau kita memandang masalah mereka, lebih baiknya kalau kita pandang dari sudut pandang mereka juga. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ya, kita sering seperti itu. Jadi itu sudah salah, itu kita cap sebagai sesuatu yang buruk, ya, sesuatu yang harus dihilangkan dengan cepat gitu ya. Tapi dalam teori kontrol itu sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi mereka melakukan kesalahan karena memang mereka itu memiliki tujuan sebenarnya yang kita tidak tahu kenapa mereka melakukan hal itu, kesalahan itu, kenapa kok dilakukan. Ternyata mereka memiliki tujuan tersendiri ya. Kita hanya langsung menjudge, oh ini anak ini salah. Ternyata mereka ini ya, ada cerita kemarin di guru penggerak itu ada cerita seperti ini. Di SMA itu ada anak yang dia itu bolos terus. Yang hari dia ke sekolah itu tidak telat terus gitu ya, telat terus sering membolos ya. Dari pihak sekolah karena ada peraturan ya, karena ada peraturan maka yang sering membolos ya, yang terus telat terus itu ada hukumannya ya. Untuk beberapa hari mungkin mereka hanya diberi sanksi. Sanksinya tidak terlalu berat, tapi karena anak ini berbulan-bulan sering terlambat, kemudian kadang tidak masuk sekolah, akhirnya anak ini dikeluarkan. Tapi apa yang terjadi sebenarnya, anak ini tiap pagi membantu ibunya berjualan dulu, baru dia ke sekolah. Sungguh miris ketika kita tidak mau ya, tidak mau apa alasan dia telat gitu ya, apa alasan dia terlambat, sehingga kita tidak tidak empati ya dengan tujuan mereka melakukan itu ya. Mungkin itu sebenarnya masalah ini bisa dibicarakan sebenarnya ya, tapi karena mungkin pihak sekolah itu tidak membicarakan dengan anak tersebut tidak ditanyakan ya, akhirnya anak ini dikeluarkan dari sekolah. Sungguh sangat memprihatinkan ya Bu ya. Muka Dewi seperti itu ya. Semoga kita menanyakan apa penyebabnya ya, kamu kok melakukan seperti itu. Kemudian, nah ini dalam stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Itu dalam stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya, tapi yang terjadi sebenarnya dalam teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita ya. Walaupun orang lain demempel ya, pun ngelek terus, tapi kalau tidak kerentek kita untuk melakukannya ya, itu tidak mungkin akan terjadi seperti itu. Jadi ayo kalau kita mau melakukan karakter baik kita, meningkatkan karakter baik kita, ayo timbulkan dari diri kita sendiri, dari hati kita sendiri, bukan karena kita diomeli, bukan karena ada aturan yang harus kita lakukan, tapi ayo kita gali dari diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ini untuk stimulus respon, tapi dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi ya hampir sama ya. Nah, jadi seakan-akan misalnya sebagai kepala sekolah ya, maaf ya ibu dari kepala sekolah semua, kepala sekolah itu seakan-akan bisa mengontrol gurunya ya, tapi kalau guru itu tidak kerentek dari hatinya ya, itu sebenarnya hanya diri kita saja yang bisa mengontrol kita ya. Mungkin hanya sebagai penguatan saja kalau kepala sekolah mengingatkan gurunya seperti itu ya. Kemudian untuk Guru mengingatkan yang kepala guru gantian ya, guru mengingatkan kepala. Bagus Bu. mengingatkan. Nek wani. Itu harus dilatih ya Bu ya. Kita berlatih bersama. Kemudian ada dalam stimulus respon itu ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita bujuk
teman-teman kita, memujuk anak-anak kita, terutama anak-anak ini ya. Biasanya anak-anak di rumah ya bukan dia. Memujuk anak-anak, wah sampai kita jengkel, sampai kita sudah pusing mau apalagi seperti itu, akhirnya kita paksa dia ya. Inilah kita ya, masih ada di stimulus respon ya. Ternyata di teori kontrol ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kolaborasi itu kerjasama ya, dari anak dan ibu kerjasama. Itu yang masih kita belajar dari Bu ya. Ini kita menciptakan ide, ayo gimana caranya biar kamu rajin mandi misalnya, kalau anak-anak kita yang di rumah gitu ya. Nggak perlu wow, mandinya sekali. Oh, ini Bu Edi yang nganu dekat sungai. Kemudian ada model berpikir menang kalah ya. Ini yang suka ngontol itu adalah orang yang menangan ya. Kita anggapannya gitu ya, menangan gitu. Terus yang dikontrol itu kalahkan. Tapi dalam teori kontrol sebenarnya semua adalah menang ya. Nggak ada menang, nggak ada kalah, semuanya sama gitu ya. Next Bu. Nah sekarang tentang konsep disiplin positif dan motivasi. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kemudian next di Ki Hajar Dewantara itu sendiri menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya, sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita yang sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Ini kewajiban kepala sekolah ya. Ibu kepala ya. Dan peraturan. Nah, ternyata selain penguasa ya, ada selain penguasa ternyata ada peraturan yang mendukung ya. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah ini, tapi cara mendisiplinkan adalah dengan suasana yang merdeka, tidak memaksakan kehendak ini Bu ya. Sini Bu Lia, duduk. Nah, kita sudah berjalan ini Bu Lia ya, lanjut ya. Next Bu Yani. Ya, tadi tentang disiplin positif, sekarang tentang motivasi ya. Ternyata dalam diri kita itu ada motivasi untuk berperilaku. Nah, motivasinya ada motivasi yang sifatnya internal, ada yang sifatnya eksternal. Yang internal itu saya beri warna biru, yang eksternal saya beri warna kuning. Yang eksternal kita berperilaku itu karena kita termotivasi satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini masih sering saya lakukan ini. Karena saya ingin nyaman berada di lingkungan mereka, akhirnya saya melakukan hal tersebut ya. Sebenarnya ini adalah motivasi yang salah karena masih berkaitan dengan ketidaknyamanan dan hukuman. Masih motivasinya berasal dari luar ya, belum berasal dari diri. Nah, kemudian motivasi yang kedua ya, yang masih berasal dari luar juga, tapi levelnya sudah ada di atasnya, itu adalah ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini contohnya pribadi Bu Edi di anak-anak. Di anak-anak banyak ya Bu Edi ya. Misalnya kita memberi apa? Berarti kita nanti misalnya memberi ribet ya Bu Yadi ya, memberi ribet ke anak-anak ya, itu jadi anak-anak termotivasi untuk melakukan sesuatu ya Bu Sabta. Mungkin sering sekali ya kita di kelas memberikan ribet untuk anak-anak kita, jadi anak-anak termotivasi untuk melakukan sesuatu sekali. Dan ribet ini juga sangat penting ya untuk kita guru-guru TK ya gitu ya. Harus betul. Anak-anak sangat suka ya. Selain murid, gurunya juga itu. Perlu ribuan. Ribet dari buku kepala. Kepala itu ya.
paling bagus dan harus kita bangun di dalam diri kita itu adalah karena kita ingin menjadi kita yang diinginkan, ya. Kita itu ingin jadi seperti apa toh? Harga diri kita, ya. Kita menanamkan harga diri kita dengan nilai-nilai yang dipercaya oleh diri. Ya, jadi kita melakukan itu ya karena saya wajib melakukan hal itu, tidak karena saya nanti dapat imbalan, karena saya tidak ingin dihukum, ya karena saya tidak ingin diomelin seperti itu masih motivasi dari luar yang masih harus kita terus belajar menggali untuk kita melakukan sesuatu adalah karena diri kita ingin melakukannya, karena itu memang hal yang sangat bagus untuk diri kita untuk dilakukan. Mungkin Bu Sabta ini sering melakukan motivasi intrinsik terutama dalam berangkat ke kerja, ya Bu Sabta, ya. Berangkatnya ke sekolah itu luput sekali, ya Bu Sabta. Jalan wasik itu luar biasa Bu Sabta. Kira-kira Bu Sabta kalau berangkat ke sekolah pagi itu kira-kira karena apa Bu Sabta? Karena memang ini dari memang tugas kewajiban saya, jadi tidak akan mendapat apa ya itu tadi kita itu kita karena dari hati. Wah, sih berarti luar biasa ya Ibu, ya. Sudah kreteknya sendiri dia melakukan seperti itu. Kita harus belajar banyak dari Bu Sabta untuk menumbuhkan, ya, karakter kita itu dari dalam, benar-benar dari dalam diri kita seperti itu, ya. Belajar bareng yuk. Nanti kita sharing bareng ya Bu Sabta, ya, biar seperti Bu Sabta. Next. Nah, kita ini tadi tentang budaya positif. Jadi budaya untuk mewujudkan budaya positif kita perlu menciptakan lingkungan positif. Nah, lingkungan positif itu yang seperti apa? Yaitu lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan, ya, untuk anak-anak, ya, sehingga mereka betah di sekolah, ya, mereka senang belajar di sekolah kita. Nah, untuk membentuk lingkungan yang positif ini kita perlu melakukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bisa terwujud dari peraturan kelas yang kita buat bersama dengan anak-anak kita. Jadi nanti peraturan ini tidak semata-mata guru saja yang membuat, tapi nanti keyakinan kelas ini, ya, betul ada kesepakatan bersama antara murid dan guru, ya. Next, Bu. Kemudian tentang keyakinan kelas tadi, ya, kita akan kenapa kok disebut keyakinan, kenapa bukan peraturan. Ini hampir sama dengan pertanyaan mengapa kita memiliki peraturan harus memakai helm, mengapa harus menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kenapa kira-kira? Kenapa kita harus menggunakan helm misalnya? Karena biar aman, terjadi kecelakaan yang seperti itu, kepala biar terlindungi. Ya, kita memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak biar kita terhindar dari COVID, ya, betul, biar lebih sehat kita, ya Bu, ya. Jadi keyakinan itu yang tadi, yang biar kita sehat, biar kita aman. Nah, itulah yang dinamakan keyakinan. Jadi kalau peraturan misalnya dilarang, ya tadi, ya, misalnya harus memakai masker, itu adalah peraturan. Tapi nanti di keyakinan kelas kita bukan seperti itu bunyinya, tapi kita warga sekolah atau kelas kita, guru dan murid, ya, wajib menjaga kesehatan. Seperti itu bentuk dari keyakinan kelas, ya. Kemudian kenapa kita membuat keyakinan kelas ini? Karena keyakinan kelas ini diharapkan bisa menciptakan motivasi intrinsik, ya, motivasi yang muncul dari diri anak-anak mereka, sehingga mereka melakukan sesuatu bukan karena kita suruh, bukan karena ada aturan, tapi benar-benar anak melakukan itu karena tadi seperti Bu Sabta, ya, karena memang dari diri mereka sendiri ingin melakukan seperti itu, sehingga insya Allah bisa tercipta budaya positif di sekolah kita. Next.
kemudian dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan kok menghukumnya, dihukumnya oleh penghargaan gitu ya. Kok dihukumnya oleh penghargaan ya? Padahal kita sering memberikan penghargaan, memberikan reward. Kenapa kok dihukumnya oleh penghargaan? Karena yang pertama ini pengaruhnya jangka pendek dan jangka pendeknya. Jangka pendeknya ya, ketika anak diberi penghargaan, dia akan melakukan. Tapi dalam jangka panjang, ketika tidak ada yang memberikan penghargaan, dia tidak akan melakukan. Jadi ini yang tidak diberi penghargaan juga seakan-akan dihukum. Dan yang satunya diberi penghargaan, saya kok tidak, ya seakan-akan dia dihukum seperti itu ya. Penghargaan yang menghukum itu seperti itu yang dimaksud ya. Kemudian ini yang penghargaan yang menghukum ya Bu, yang kedua. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, jika mereka tidak diberi penghargaan, maka mereka tidak akan mau berpikir, misalnya seperti itu ya, tidak tepat mereka dalam melakukan suatu tindakan seperti itu. Kemudian penghargaan tidak efektif. Ya, tadi seperti contoh tadi dalam melakukan diet, misalnya kalau tidak diberi penghargaan, maka tidak akan melakukan diet tadi ya Bu ya. Itu namanya penghargaannya tidak efektif kalau hanya untuk melakukan sesuatu saja. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ini seperti dalam ranking ya, perankingan gitu ya Bu. Ya, kalau satu anak diberi rankingan itu sebenarnya bisa menghukum ya, yang tidak diberi ranking seakan-akan dihukum ya. Rasanya hati itu gimana seperti itu ya, kita pernah merasakannya ya. Kemudian yang pernah ranking 1 kemudian kok ranking 2 itu seakan-akan juga dihukum dia down, merasa down. Kemudian merusak hubungan karena akan terjadi iri ya, kesenjangan antara satu anak dengan anak yang lainnya, sehingga mereka tidak harmonis ya. Kadang yang pintar tidak mau ngomongi yang merasa belum mampu ya. Oh, itu sering di sekolah seperti itu, sehingga cetil betul biasanya kita menyebutkan yang pintar-pintar itu cetil banget ya memberikan ilmunya, padahal seharinya tidak seperti itu ya. Itu kita harus saling kolaborasi, saling kerjasama, saling memberi seharusnya. Tapi ternyata penghargaan yang kita berikan di sekolah selama ini membentuk karakter kita menjadi orang yang membenci orang lain, orang yang tidak mau berbagi ya Ibu. Jadi merusak sekali hubungan antar individu ya. Nice Bu. Nah sekarang tentang ya basic needs atau kebutuhan dasar kita ya. Nanti ini berkaitan erat dengan gimana kita memenuhi kebutuhan dasar dari anak-anak kita. Kebutuhan dasar itu ada survival atau kebutuhan akan bertahan hidup. Nanti survival ini berkaitan erat dengan kebutuhan dasar kita seperti makan ya. Kemudian ada rumah, ada kesehatan kita, itu kebutuhan akan bertahan hidup ya. Kemudian ada belonging ya, atau cinta dan kasih sayang ya, gimana kita mengharapkan cinta dari semua orang ya. Kita ingin di kelompok itu harmonis seperti itu, berarti kita sangat memerlukan cinta dan kasih sayang seperti ibu-ibu semua ya. Semuanya alhamdulillah ini terasa saya dicintai dan disayangi oleh ibu-ibu semua. Terima kasih. Terima kasih sekali. Kemudian ada power ya. Power itu kebutuhan akan kekuasaan. Ya ini ya, pengakuan atas kemampuan mereka. Jadi power itu berkaitan erat dengan pengakuan atas kemampuannya. Jadi anak-anak itu inginlah prestasinya itu dihargai ya. Ingin loh harga dirinya itu kita juga hargai ya. Itulah tentang kekuasaan atau power. Kemudian ada freedom. Freedom itu adalah kebebasan. Anak-anak sering ingin sekali bebas ya, Bapak. Enggak enggak dikekang. Nek dikekang biasanya malah saya ngeyel gitu anak-anak ya. Jadi anak-anak itu butuh kebebasan. Kemudian
Kemudian ada fun ya. Fun itu kebahagiaan, kesenangan ya. Jadi anak-anak itu cenderung ingin bermain, ingin tertawa-tawa ya, seperti kita juga sebenarnya ya. Tertawa-tawa terus. Orang tegang ya Bu ya, seperti itu. Dan orang serius banget seperti itu, terus marahi kita tidak nyaman di situ ya, karena keringat dingin. Ini ada suatu kasus Ibu tentang Doni ya. Doni itu tidak membawa bekal ke sekolah ya, sehingga yang terjadi Doni sering merebut makanan teman-temannya yang lain Ibu. Nah, kira-kira di sekolah Ibu ada tidak? Seperti itu. Oh, ada ya. Ini berarti kasus yang lumrah ya di anak-anak kita. Nah, yang umum betul ya. Jadi nanti kita harus menanyakan ke Doni ya, menanyakan ke Doni kenapa kok dia melakukan seperti itu. Kalau alasannya dia tidak diberi bekal oleh ibunya, kemudian nanti kalau tidak diberi bekal dia bisa lapar, itu berarti nanti kebutuhan dasar yang ingin ia penuhi adalah tentang survival, bertahan hidup ya. Dia kasihan dia ya, mungkin dari tadi belum makan sehingga merebut. Itu harus dibicarakan dengan orang tua murid kita ya Bu ya, sehingga nanti anak-anak kita bisa terpenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian kalau dia alasannya ingin diperhatikan, berarti biar teman-teman kita memperhatikan saya Ibu. Nah itu berarti nanti kebutuhan akan kesenangannya Ibu. Dia ingin tentang kasih dan sayangnya. Ia ingin dicintai oleh teman-teman, ingin diperhatikan oleh teman-temannya. Nanti kalau dia alasannya seperti itu, berarti butuh perhatian lebih dari kita. Ya. Kalau alasan anak ini saya iseng saja ya, iseng wae Bu, itu berarti dia untuk memenuhi kebutuhan akan kesenangan ya. Dia yang harus kita penuhi adalah kebutuhan akan kesenangan dia. Tapi kalau alasannya mungkin ingin makanannya beragam Bu, agar saya bisa merasakan makanan ini, berarti nanti kebutuhan yang ingin ia penuhi adalah tentang apa Bu? Berarti tentang kebebasan ya, tadi ya, tentang kebebasan ya, itu Ibu ya. Kalau dia merebut karena wah ini loh saya hebat semuanya, jadi ini ya takut dengan saya, itu berarti dia ingin memenuhi kebutuhan itu kan tentang kekuatan, pengakuan akan dirinya, kemampuan dirinya seperti ya. Next Bu. Nah sekarang tentang posisi kontrol kita Ibu untuk mendisiplinkan murid. Kita tentunya yang membimbing anak-anak, yang mengawasi anak-anak. Ketika anak melakukan kesalahan, kita itu bersikap seperti apa? Nah, itu ada sikap kita ya sebagai penghukum. Kira-kira penghukum pripun toh ini dari gaya tubuhnya sudah sangat serem ini nanti kalau ya. Kira-kira dia mempraktekkan bisa. Kalau guru TK itu menunjuk-nunjuk betul Bu Eni ya. Kalau penghukum itu mas mripate melontok betul, terus tangannya menunjuk-nunjuk. Nah itu sangat menakutkan sekali ya untuk anak-anak kita. Ini nanti anak-anak terus gimana? Terus memberontak karena mungkin pada saat itu dia melakukan, tapi ketika itu bisa ngamuk. Kalau di rumah ya anak-anak itu ngamuk terusan ya. Nah di rumah itu karena di sekolahan mungkin mereka takut dengan gurunya ya butuh ngamuk, tapi bisa jadi nanti ngamuk dengan temannya gitu ya, karena sifat gurunya yang sangat keras itu. Kalau di tingkat yang lebih dewasa mungkin ngamuknya apa? Merusak, misalnya merusak mobilnya guru, merusak fasilitas
fasilitas sekolahan seperti itu ya, kalau ada sifat guru yang penghukum ini. Kemudian ada posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Nah ini lembut ibu ya, karena nanti anak-anak biasanya terus ya merasa salah banget kak saya melakukan seperti itu ya, karena nanti biasanya ibu itu lembut ya, tapi menyakitkan gitu ya. Loh dek, kamu orang saja kok, ibu sudah membersihkan dari tadi, ternyata sekarang kamu mengotori lagi, nggak kasihan apa sama ibu. Nah itulah membuat orang merasa bersalah. Nah di situ mungkin anak-anak mau membersihkan, kasihan ibuku, tapi ternyata menimbulkan efek yang lain ya. Dia akan membenci dirinya sendiri karena telah melakukan sesuatu yang negatif untuk orang lain ya, karena merasa bersalah. Dia oh iya saya kok ini ya merasa rendah sekali ya, karena perilaku saya orang lain merasa dirugikan oleh tingkah laku saya, sehingga ini akan menimbulkan sikap rendah diri ya pada diri anak-anak kita, sehingga nanti kalau rendah diri ini bisa membenci diri sendiri, bahkan bisa membenci orang lain. Ini menimbulkan efek yang sangat berbahaya, karena kalau di posisi penghukum mungkin sifatnya nanti, kalau di posisi penghukum anak-anak langsung bisa meluapkan emosinya, tapi kalau di posisi membuat orang merasa bersalah itu anak-anak hanya meredam amarahnya, tapi menimbulkan amarah yang lain, menimbulkan sikap negatif yang lain tadi, yang membenci, malah bisa membenci diri sendiri, bisa membenci orang lain juga, membencinya diri sendiri karena saya kok ya berbuat seperti itu ya, sehingga kasihan dia terus benci pada diri sendiri, yang sangat berbahaya ternyata. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Nah kalau teman ya kita seperti ini ya Bu, dengan cara bercanda-canda, kemudian dengan bahasanya tidak terlalu formal ya Bu, kita santai saja gitu ya, untuk melakukan anak itu seperti teman kita. Itu mungkin anak-anak lebih asik ya, suka ya, nyaman ya dengan kita. Tapi ketika kita tidak ada, terus teman kita tidak bersikap seperti itu sikap negatif yang akan timbul adalah ini, anak akan tidak mau ketika tidak dengan guru itu ya, ketika dengan guru lain nggak mau karena mereka beda, mereka bukan teman kita, seperti itu anggapan anak kita ya. Jadi posisi teman itu bagus, tapi juga ada sisi negatifnya. Kemudian pemantau. Nah ini pemantau juga sering kita lakukan. Kita sering memantau anak-anak kita ya, kita mengobservasi anak-anak kita, ketika anak-anak melakukan kesalahan kita luruskan karena tidak sesuai seperti itu adalah sikap pemantau. Kemudian sikap manajer, yang posisi yang paling bagus, karena apa? Ketika anak melakukan kesalahan, kita cari solusi bareng-bareng ya. Anak tidak dipersalahkan, tapi antara guru dan murid itu melakukan komunikasi ya, berkolaborasi bagaimana agar kesalahan itu tidak anak-anak lakukan lagi. Ini posisi yang sangat ideal untuk dilakukan, tapi butuh belajar ya, membutuhkan waktu yang luar biasa untuk kita lakukan, karena kita biasanya ada di posisi teman dan ada di posisi pemantau. Ya, lanjut. Nah itu tadi tentang posisi kontrol itu untuk mencari meluruskan anak-anak yang melakukan kesalahan. Nah sekarang restitusi, istilah baru ya mungkin ya ibu-ibu. Restitusi itu apa? Nah restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik dari dosen ya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan,
sifatnya membimbing murid ya, agar mereka bisa kembali ya, kembali tidak rendah hati, karena biasanya kalau sudah melakukan kesalahan itu dia merasa rendah diri ya. Terus kita mengembalikan agar dia tidak rendah diri lagi, agar dia bisa berkarakter lebih baik lagi. Itu namanya restitusi ya. Next Ibu. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dari kesalahan itu anak bisa mengambil pelajaran sehingga ia bisa memperbaiki kesalahannya ya. Kemudian dengan restitusi itu juga memperbaiki hubungan ya. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, dia bisa introspeksi diri, kenapa saya melakukan kesalahan, kenapa saya ini membuat orang lain merasa dirugikan. Nah, agar saya bisa menebus kesalahan saya itu berarti saya harus memunculkan solusi sehingga teman saya yang dirugikan tadi bisa memaafkan saya, bisa tergantikan ya, bisa tergantikan dengan sikap saya yang lebih baik lagi. Jadi nanti hubungannya antar teman ya itu semakin baik. Kemudian restitusi itu tawaran bukan paksaan. Jadi ketika kita melakukan restitusi, ngomong-ngomong kalau murid kita yang melakukan kesalahan, itu kita tidak memaksakan murid, kamu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kita tawarkan. Semua orang itu merasa punya kesalahan yang kita tawarkan seperti itu. Semua orang punya kesalahan itu wajar. Nah, mari kita cari solusi bareng-bareng. Kira-kira kalau kamu melakukan seperti itu, sebaiknya kamu gimana ya? Seperti itu. Itu langkah restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam. Ya, dengan restitusi anak bisa melihat apa tuh kesalahan saya, kemudian merugikan apa saja, kemudian gimana toh kita menggali agar kesalahan saya bisa saya tebus. Itu berarti melihat diri kita sendiri ya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini ya, restitusi mencari kebutuhan dasar seperti tadi. Berarti kita harus menanyakan, loh, kamu melakukan kesalahan ini tujuannya untuk apa? Seperti tadi loh, Doni melakukan kesalahan karena apa? Seperti itu ya. Itu namanya restitusi mencari kebutuhan dasar sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan dasar anak. Nah, yang ini yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, ini Bu. Jadi kita ya, ini terutama untuk kita itu jangan lihat yang baiknya ya, sebaiknya ya itu jangan mengomentari orang lain, tapi mari kita belajar untuk mengomentari diri kita sendiri. Susah nih, kita seringnya komentari teman kita yang salah, tapi kenapa dengan diri kita ya, ketika orang lain bersalah dengan kita, kenapa kita tidak mengomentari diri kita saja ya? Itu yang harus kita belajar banget ya Mbak ya. Waduh, ini angel sekali. Perlu belajar. Kita harus mengomentari diri kita sendiri. Loh, misalnya Bu Mujiati kok membenci aku karena apa ya? Bukan kok, Bu Mujiati ini kayaknya ini. Ternyata bukan seperti itu yang baik. Yang baik, Bu Mujiati membenci aku karena tadi aku nggak memberi informasi yang tepat ya, apa bahasa saya kurang tepat atau gimana gitu ya. Jadi kita komentari diri kita, jangan mengomentari orang lain ya. Ini kita belajar bareng ibu-ibu, ternyata ini restitusi diri yang paling baik ya. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi restitusi itu untuk merubah anak berperilaku lebih baik, bukan untuk tindakan. Maksudnya tindakan ini misalnya anak meninju teman yang lain, terus anak berkata seperti ini, lah karena saya sudah meninju kamu, balaslah saya, tinjulah saya kembali.
Ini namanya tindakan ya ibu-ibu. Jadi bukan seperti itu. Restitusi adalah memperbaiki karakter agar dia lebih baik, tidak suka meninju teman, tidak suka menyakiti teman. Itu harus seperti apa yang dia lakukan, bukan balas membalas seperti itu ya, bukan tindakannya difokuskan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi solusi ini gimana pemecahan masalah yang dihadapi oleh murid. Ini ternyata untuk melakukan seperti ini butuh waktu yang tidak singkat ya. Kita mengampu semua anak ketika banyak yang melakukan kesalahan itu kita biasanya sulit untuk membagi waktu ya, karena semua butuh perhatian kita ya, semua butuh solusi, bimbingan untuk menciptakan solusi ya itu. Jadi kita ternyata harus banyak belajar dari ini. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini yang terjadi di sinetron-sinetron kayak ketika anak melakukan kesalahan dia diusir dari rumah. Nah, diusir dari rumah. Tapi di sekolah bisa terjadi ketika anak melakukan kesalahan itu misalnya ya, dia terlambat ke sekolah, terus dia tidak boleh masuk ke sekolah. Ini namanya adalah anak yang berbuat salah itu di restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu bukan seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh kalau anak terlambat terus tidak boleh gabung dengan kelompok kita, itu tidak seperti itu. Restitusi sifatnya adalah memberi pengawasan. Jadi kalau nanti anak-anak sudah di luar itu tidak ada kontrol dari kita, tidak ada pengawasan dari kita. Jadi nanti cenderungnya anak-anak akan timbul karakter negatif ya Bu ya, karena tidak ada pengawasan dan kontrol dari kita. Tapi kalau masih ada di kelompok kita, masih ada di rumah, masih ada di sekolah kita bisa lebih mudah dalam mengawasi dan mengontrol anak. Kemudian lanjut Ibu. Nah, tentang bagaimana langkah untuk melakukan restitusi ya. Langkah yang pertama adalah pada bentuk segitiganya, pada dasar ya, itu tentang menstabilkan identitas. Jadi nanti kita tidak ini ya, ketika anak melakukan kesalahan kita tidak langsung kamu berbuat salah loh, tapi kita harus menstabilkan identitas kita bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan ya. Kita mengatakan seperti itu ya. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini ya. Kita beri pengertian seperti itu kepada anak-anak kita, karena semua orang pasti melakukan kesalahan. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah ya. Ini ketika validasi tindakan yang salah kita menanyakan ke anak kenapa anak ini melakukan hal itu ya. Jadi tujuannya melakukan itu apa toh? Terus nanti kita tanya juga, terus kalau kamu melakukan itu kamu akan memperbaikinya dengan cara apa? Kemudian langkah yang selanjutnya yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nanti kita sudah membentuk keyakinan kelas pada awal masuk anak-anak, sehingga ketika anak berbuat salah kita akan menanyakan tentang keyakinan apa yang sudah kita sepakati bareng ya. Nanti ada contoh dari saya di mana melakukan restitusi ya terhadap murid-murid saya di demonstrasi kontekstual saya. Nah, ini tentang penerapan budaya. Ya, jadi ini volume sana Bu. Oh, serong. Oh, aduh, saya Mbak ini. Nah, ini anak melakukan kesalahan. Ini anak tidak membereskan mainan. Tindakan menstabilkan identitas.
Kemudian ini ada beberapa foto dari kami di TKP Kakang Kejayaan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Mungkin di tempat ibu-ibu juga sudah seperti ini, bahkan di TKP ya, karena untuk membiasakan beriman dan bertakwa itu di TKP sungguh sudah luar biasa ya, banyak sekali yang jadi ya. Ya kalau di tempat kami baru tentang sholat, tentang doa ya, baik doa di rumah maupun membiasakannya di rumah maupun di sekolah ya. Kemudian ada wudhu ya. Kalau mungkin di TKP ada apa Bu selain itu Bu, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan? Hafalan hadis. Oh ada hafalan hadis itu ya. Terus Apalagi murota surat pendek, ada dua harian, Iya. sama praktek sholat, praktek wudu. Iya, ternyata banyak sekali ya. Kemudian ini ada pembiasaan untuk bersopan santun, berakhlak mulia dengan 5 S ya. Salam sopan, apa Bu? Senyum, salam salam, sopan. Iya, santun, santun, sapa. sapa dulu ya Bu ya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun gitu kita biasakan baik di rumah maupun di sekolahan ini ya ibu-ibu. Next Bu. Kemudian untuk kemandirian, untuk anak biar tertib, tanggung jawab, solider di rumah ya, membantu ibu ya, itu dibiasakan untuk apa itu, untuk RPPN kami disematkan sehingga anak-anak bisa mempraktekkan langsung di rumah ya, untuk bersikap tanggung jawab, mandiri seperti itu, tertib. Kalau di sekolah juga menaruh sendiri alat-alatnya di tempatnya ya, di sekolah juga tertib ketika datang cuci tangan dulu seperti itu ya. Next Bu. Kemudian ini ada kegiatan kita untuk meningkatkan cinta tanah air dan pengenalan budaya tradisional ya, ini agar anak-anak itu mengetahui bahwa kita itu adalah berbangsa Indonesia, bahwa kita punya permainan tradisional yang sangat luar biasa yang harus terus dilakukan oleh anak-anak agar tidak ini tergantung pada gadget ya ibu-ibu, karena sekarang sangat memprihatinkan anak-anak bermainnya hanya dengan HP, sehingga dengan HP ini walaupun ada posisi positifnya ya, tapi ada banyak sekali negatifnya ya. Mereka malas, mereka kurang bersosialisasi ya, mereka tidak kreatif seperti itu ya. Tapi dengan cara kita mengalihkan mereka dengan permainan tradisional, semoga anak-anak ya semakin bisa bersosialisasi, semakin solidar, semakin cinta pada tanah air mereka ya, bangga bahwa mereka punya banyak permainan yang bisa mereka mainkan di rumah ya, dan juga bisa sebenarnya dimainkan di sekolahan. Jadi karena kemarin adalah pandemi sehingga kami belum bisa mempraktekkan bareng-bareng dengan anak di sekolahan. Mungkin untuk tahun yang lalu ya Bu Siti kita sudah melakukannya untuk bermain jamuran, mungkin seperti itu ya Bu, bermain jeblak-jeblak suang kadang ya di kelas ya Bu ya, seperti itu. Tapi kemarin juga sudah anak-anak di tahun yang lalu itu bermain engklek gitu juga sudah ya. Ibu orang tua mereka mendukung dengan membuatkan berbagai engklek yang dihiasi sangat indah, tapi tidak saya cantumkan di sini, mohon maaf. Nah terus ternyata sudah ya ibu-ibu, sekian ini materi dari saya, semoga bermanfaat untuk ibu-ibu. Selanjutnya adalah kita tanya jawab ya ibu-ibu, atau sharing bareng ya, bukan tanya jawab tapi sharing bareng. Nanti kalau ada yang ingin memberi jawabannya, ingin sharing dengan kita bareng-bareng, yuk kita berbagi ilmu di sini ya. Monggo sinten pertama yang mau tanya? Mau tanya Bu? Boleh. Oke. Monggo. Terima kasih atas waktu untuk saya bertanya. Yang mau saya tanyakan itu berhubungan dengan penghargaan atau reward tadi ya. Ya. Tadi kan sudah dinyatakan dijabarkan sama Ibu Was. Ada sisi apa itu tadi
ada kekurangan kelebihannya lah, Iya, betul. istilahnya seperti itu. Iya. Nah, yang saya tanyakan bagaimana supaya penghargaan itu tidak berdampak yang negatif. Iya. Terutama untuk TK kita ya, Bu, Iya, ya, karena kita otomatis. ya. Ini ya ada pertanyaan dari Bu Yeni, bagaimana karena kita itu memang sudah terbiasa ya memberikan penghargaan, memberikan reward untuk anak-anak kita ya biar mereka semangat. Nah, bagaimana agar tidak bersikap negatif? Kira-kira ibu tahu nggak? Ini ada yang mau memberikan jawabannya? Ya, mungkin Bu Ani atau yang lain? Ya, ini ya. Memberikan reward ya ini karena gini ya ibu-ibu, kita memang reward itu sangat diperlukan untuk anak-anak kita ya. Tapi ketika kita memberikan reward, tolong semua anak diberi reward apapun itu ya. Kalau misalnya loh anak ini tidak melakukan apa-apa ibu, ya kita cari ide ya, kita cari ide agar anak ini bisa mendapatkan reward. Misalnya hanya tadi dia makan tempe misalnya, tadi udah dikasih reward saja seperti itu ya, biar anak seneng gitu ya. Jadi semua mendapatkan reward ya. Tapi jangan pernah melakukan satu anak aja, misalnya anak ini misalnya bisa melipat sendiri, hanya anak ini saja yang saya beri reward. Jangan seperti itu ya, karena itu akan menimbulkan dampak yang seperti tadi ya, dan menimbulkan dia merasa anak yang lain merasa direndahkan seperti itu ya, akan merusak. Dilihat kalau ada sisi baiknya yang lain, tidak harus yang itu tuh berikutnya. Iya betul sekali. Tapi ketika kita memberi reward itu jangan hanya satu anak ibu itu. Kuncinya seperti itu. Kita memberi reward tidak boleh hanya satu anak. Iya. Ketika kita mau keceplosan memberi reward misalnya karena kita seringnya seperti itu ya, kita memberikan reward kepada anak ini, terus kita kan minta kita ya apa bu? Kita apa ya? Ya kita semuanya terus kita beri reward. Oh kamu tadi gini ya, kamu juga saya beri. Misalnya tadi kalau bintang ya, kamu juga saya beri bintang karena tadi kamu seperti ini gitu ya. Jadi jangan hanya satu anak itu saja yang diberi rewardnya. Nanti jadi nanti tidak merusak hubungan, tak timbul nanti ya yang tidak baik tadi ya. Seperti itu Bu Yani, mungkin ada temannya. Ya. Berarti bisa dengan kegiatan lain gitu ya, tidak maksudnya kalau reward penghargaan itu kan identiknya dengan satu kegiatan belajar, misalnya kegiatan apa di kelas itu. Berarti biar rata itu bisa diberikan pada kegiatan misalnya pas istirahat, tadi menolong teman, itu bisa ya? Bisa. Terima kasih. Ya. Lanjut Ibu, karena sudah ada solusinya ya, tadi ada masalah yang ditemukan oleh Bu Yani dan sudah ada solusinya. Sekarang lanjut, mungkin ada masalah lagi. Saya coba buat. Ya, monggo Bu Sabta. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Ya. Saya akan menanyakan apakah kita harus berada dalam posisi manajer dalam mendisiplinkan anak. Ya, ini ya Bu ya. Betul sekali, tadi kita sudah belajar 5 posisi untuk mendisiplinkan anak ya. Dan yang paling ideal itu memang ada pada posisi manajer. Tapi kita boleh ya kadang-kadang menjadi sebagai teman, kadang sebagai pemantau ya, seperti itu. Karena nanti kalau sebagai teman anak-anak nyaman, tapi jangan terus-terusan menjadi teman seperti itu ya. Kadang kita menjadi teman, kadang sebagai pemantau, dan idealnya ketika anak melakukan kesalahan kita ada pada posisi manajer sehingga bisa membimbing mereka ya, mengontrol mereka, memberi solusi bareng-bareng untuk pemecahan masalah mereka seperti itu ya. Mungkin ada yang mau nambahkan? Saya seperti itu. Oh yeah. Maaf ya, dari segitiga restitusi saya belum jelas, mau dijelaskan. Oh iya Ibu, lihat segitiga restitusi itu langkah Ibu ya, langkah agar kita ketika anak melakukan kesalahan itu langkah gurunya itu seperti apa toh ya. Ketika anak tadi sebagai contohnya tadi anak tidak membereskan mainannya ya tadi yang saya contohkan di video. Nah guru itu sebaiknya tadi yang pertama menstabilkan identitas dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengatakan bahwa semua orang itu melakukan kesalahan
dengan kamu ya. Seperti itu langkah yang pertama yang harus kita lakukan. Jangan langsung menyalahkan anak, kamu itu salah ya, gitu, nggak boleh seperti itu ya. Kemudian langkah yang kedua itu validasi tindakan yang salah itu. Jadi setelah kita ngomong roh anak, kalau anak ini ya salah, itu semua sebenarnya punya kesalahan yang sama, itu terus kita tanya, kamu tadi melakukan kesalahan ini alasannya apa toh ya, kamu melakukan ini alasannya apa ya. Terus ditanya lagi, setelah dia mengatakan alasannya, kita tanya, kita gali agar dia bisa memberi solusi ya. Nah, salah seperti ini kamu sebaiknya melakukan apa gitu. Itu langkah yang kedua. Kemudian yang ketiga itu menghubungkan dengan keyakinan kelas. Tadi sudah dibuat di awal ya, awal sebelum masuk kelas itu kita membuat keyakinan kelas. Nah, kesalahan tadi yang dibuat itu dikaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Kalau tadi kasusnya Mas Zulfan itu berarti Mas Zulfan sudah bisa mengaitkan kalau dia itu melanggar tentang rasa tanggung jawab seperti itu. Itu langkah restitusi yang sebaiknya kita lakukan. Begitu Bu Mujati ya. Sambut Ibu cukup apa? Perlu tambah lagi Bu Mujati? Mungkin nanti malah Apakah untuk ketika mengadakan segitiga restitusi itu langkah-langkahnya itu harus urut Bu? sebenarnya yang ideal memang harus urut Ibu ya, tapi Sesuai iya, yang paling ideal itu memang harus urut seperti itu tadi. Tapi boleh ya, sebenarnya boleh kok kita melakukan tidak seurut itu ya. Ketika kita berbincang-bincang dengan anak, mungkin anak mengatakan hal yang lain itu ya bisa kita komen, bisa kita beri masukan ya. Kita bisa menyerap informasi dari anak tentang hal yang lain ya. Jadi nanti bisa kita langkah tentang restitusi tidak harus begitu ya. Mungkin ada tambahan dari ibu-ibu atau masih ada pertanyaan? Ya Mbak Nia tanya betul. Terima kasih. Oh iya, terima kasih ibu-ibu atas partisipasinya ya. Semoga ilmu ini manfaat untuk ibu-ibu kita semua ya, untuk anak-anak kita terutama ya ibu-ibu tadi, terutama yang yang sangat ini. Kalau ibu-ibu tadi coba yang sangat menyentuh hati ibu apa? Tentang apa? Ya kalau saya tentang tadi ya, yang tentang diri kita sendiri. Oh yang tadi Tentang menilai, mengomentari diri kita, jangan mengomentari orang lain. Wah, mengenai itu itu terutama bagi saya ibu-ibu. Iya, gitu ya, betul sekali. Iya, kita iya. Selain itu mungkin ada ilmu baru yang didapat dari kita ibu. Apa kira-kira ibu? Yang baru dari ibu? Yang baru dengar hari ini, yang baru didapatkan hari ini tentang apa itu? Restitusi tadi ya ibu. Walaupun kita mungkin restitusi ini pernah kita lakukan, tapi ternyata kita tidak tahu namanya ya ibu. Ternyata itu adalah namanya restitusi ya. Saya juga baru mengenalnya di calon guru penggerak ini ya. Seperti itu ibu ya, ternyata ada manfaatnya ya. Semoga ya apa yang kita dapat hari ini manfaat ke depannya untuk sekolah kita dalam penerapan budaya positif ya. Dari saya tentu banyak sekali kesalahan ya ibu-ibu, dan saya mohon maaf yang setulus-tulusnya untuk ibu-ibu semua. Kemudian saya juga mengucapkan sangat terima kasih ya, terima kasihnya yang tak terhingga, sehingga ibu-ibu mau berjuang bersama dengan saya ya, walaupun ibu-ibu tidak mendapatkan apa-apa, malah mengorbankan banyak waktu untuk saya ya. Ya alhamdulillah, moga-moga mendapatkan ilmu ya ibu-ibu ya. Tapi pengorbanan ibu ini sangat luar biasa bagi saya ya. Terima kasih sekali atas perjuangan ibu-ibu semua. Dari saya akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam